Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Ittihad Pasar Po yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini saya hadir untuk memberikan kajian ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subuh ini kita ambil surah Al-Ahzab ayat 35. Isinya 10 syarat memperoleh ampunan Allah atau mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau awak nak masuk ke sesuatu tempat, katakanlah menonton atau naik pesawat, ada yang kita persiapkan. Nah, kita mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah ada 10 syaratnya. Cukup waktu ke 10 orang dan sampai. Saya tengok jadwalnya 30 menit ya panas. 30 menit, kalau tidak cukup 10 orang kok separuh. Sambung lagi nanti karena ada satu kali lagi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan yang tunduk dan patuh kepada Islam. Tidak sekadar masuk Islam aja dah. Banyak awak kini kok Islam KTP. Apa agama? Islam. Salat? Enggak. Itu nak masuk dulu. Nasur Islam keturunan, ayah amaknya Islam, dia juga Islam. Salat enggak? Puasa enggak juga. Enggak masuk. Jadi syarat yang pertama Islam. Kalau awak masuk pesawat atau masuk ke stadion, ada tiket dulu. Kalau enggak ada tiket Islam surah. Ada tiket dulu. Masuk pesawat kena tujuan, ada tiket dulu. Tiketnya Islam. Kalau awak mengamalkan Islam, ini tuh yang jadi masalah. Islam awak ndak penuh lah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Tiba di menikah Islam, bawa ke kantor kuah atau Pak Kadwi datang ke Mawak, tiba di boleh enggak lah. Nah, itu lah. Tiba di nikah lah ya, tiba di boleh lah bobah. Kalau dulu masyarakat awak makan namanya makan bajambo. Kini apa namanya? Ala Perancis. Ala Perancis. Iya Pak. Awak nak tambu sedia le. Tidak kalau tambu malu ada. Ya, kadang banyak nasi terbuang-buang aja. Iya Pak, banyak terbuang-buang aja. Lah betul ke. Jalanlah dialio dia orang lalu. Cupaklah ditukar orang penggalih juga. Betul. Tiba di mati Islam lah lihat.
Dilaksanakan. Ya. Mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan sampai ke kubur. Kadang apa tahu lo keluarga atau orang tu mati dan semayang dan di masjid semuanya. Ini nak pernah masjid dah. Selama ini nak pernah masjid dah. Sesekali bondonya. Tiba mati. Nak semayang di masjid. Heran je lah tengok itu. Bawa masjid sayangnya. Ningkik lah masjid tu. Jadi nak jemaah apa suruh. Jemaah apa suruh. Elok-elok suruh panas. Jadi tiket yang pertama, syarat yang pertama Islam. Laki-laki dan perempuan Islam. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki dan perempuan yang beriman. Tiket cako aslinya atau tidak? Boleh Pak. Tiket awak masuk pesawat cako asli atau tidak? Islamnya benar atau tidak? Cayo awak ke rukun iman yang 6 tu. Ya, rukun iman yang 6 tu. Ya, kita yakin, percaya kita kepada Allah. Kadang banyak zaman kini kok orang tidak percaya lagi. Jadi kalau iman awak ndak sempurna dah, ndak asli dah, berarti ndak dapat ampunan dulu. Ya, iman itu dia dan perlu kita castawi. Kau di sojik pasal kau lah banyak tiap hari cas iman lah. Panggil cina tujuh. Tiap hari subuh zuhur sampai malam cas iman kau. Jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Salah satu caranya adalah meningkatkan kajian ilmu. Abau banyak apa mewah tu. Orang beriman tu, sifat orang beriman tu kan konang doanya. Orang beriman itu hidupnya tenang, tak kasak kusuk. Orang beriman itu suka menyenangkan orang, menolong orang. Itu orang beriman. Orang beriman itu perkataannya, tutur katanya menyenangkan, lemah lembut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu berkata yang baik. Kalau tidak bisa begitu diam. Nah, jadi kita yakin syarat yang pertama, syarat yang kedua dapat. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan yang patuh. Taatnya itu istiqamah. Taatnya itu berkelanjutan. Aduh, belum puasa belum saji tauhid. Abi puasa. Nah, nak saji lah. Tu ndak qanut amor. Orang yang masuk ke dalam derajat yang 10 tadi, dia taat. Taat, beribadah kepada Allah. Ukurannya taat itulah. Ibu-ibu di dalam kamu tak nampak dalam apa-apa dia bertanya ya. Ada calon menantu datang ke mawak nak melamar anak awak. Nan berdua Pak, nan datang Pak. Nan seorang taat. Celu-celu ya gitu lah kau. Nan seorang taat. Hebat keislamannya. Tapi nonawu piti dah. Tapi nak yaji orang banyak piti ni taat dan apa tidak nawar. Yang seorang lay hari suruh datang orang kaya beyo milioner tapi nama dok ke agama orang.
Lu pernah nampak apa yang gaji lah? Mano gak nama temo lu? Apa? Temo kedua, penjara temo kedua, anak lah namanya. Nanan siapa? Inyo taat, inyo kayo. Bayan cenya turun. Ya. Awak kek nan lay, come kek nan tido. Nawo pertuner runi. Pertuner motor. Keltek kojo. Sanang pertuner rental sanan. Na inyo punya ora. Betul. Iya jina awak kono nan mapiti tak capola nang keleceh. Kalau inyo taat, Allah sudah janji kalau dia bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar daripada apa? Daripada rezeki atau jalan keluar rezeki yang enggak disangko-sangko. Itulah. Jadi jangan memandang ke materi, yo. Zaman kini kan memandang ke materi, betul ya? Jangan memandang ke materi. Pandanglah dari segi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pertama, Islam. Kedua, beriman. Yang ketiga, apa tadi? Taat, berkelanjutan. Yang keempat, wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur. Ikuti kita begini ke payah mencari jujur. Payah kamu gini ku mencari jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ini banyak orang tak jujur, banyak orang baduto. Termasuk dutoru membatalkan pahala puasa awak. Ada 3 hal boleh kita berbohong, tetapi dalam hal bukan masalah ibadah. Dulu lah pernah dan sampai dulu pengajian. Yang pertama, berbohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya, atau sebaliknya istri kepada suami. Lama kan boleh nanam duitnya bang? Nde, memang pokok lajo boleh memang hebat, memang lama. Padahal masin. Kau ni puji lu kau kali ini buru. Yang memang pandai kalah. Lo masa kena memakan kau bakal kena lama sambal kau buat. Nde. Konyang kali Ibu Amado. Tapi kalau sebaliknya, kenapa boleh kau? Apa boleh kau? Pandai kau. Kita balik makan, nak kau pandai masak kau. Nih, yo. Lah, pertama berbohong untuk menyenangkan hati istri, atau sebaliknya istri menyenangkan hati suami. Apa ke Malaysia? Ibu di Malaysia nampak kain-kain ancak-ancak bebodin pula lah. Macam boleh kain cakap. Nyeleng pokoknya deh. Kainan abang bodin tu sukanya. Mama pandai abang mencari apa? Tapi kalau aku abang mencari, cina kain muda dan pintu pula baju kembali. Loyo jadi kan? Jadi jujur.
Itu boleh bohong. Yang kedua, berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Ada orang bercandung babangkan catu lalu ke salah seorangnya, Pak, aduh nampak siapa lewat sudah cakap, nak, antum nak, padahal tak lalu cakap. Apa gunanya menyelamatkan orang ini supaya nanti jangan dibunuh oleh orang ini? Itu berbohong. Yang ketiga, berbohong dalam strategi perang. Kalau berbohong, ada sabun, sabun ke senjata kami ke tinggal peluru ke pasukan kami ke ada sabun itu ada musuh. Jadi kita menjadi orang-orang yang jujur, Islam, beriman, taat, jujur. Bapak lepas kalimo. Wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang penyabar, sabar. Ikutin sana nyabui aja ya. Sana nyabui. Ramadan disebut dengan syahrus sabar, bulannya kesabaran. Sabar awak. Kadang tingkah laku orang, kadang banyak yang membuat emosi, apalagi Selasa panik dan padat, kadang-kadang naik emosi. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang yang mengajak kamu bertengkar, katakan kepadanya, inni shaim, dan puasa. Kalau ya sudah berbuka, kok nanti untuk kita jembatan itu enggak itu benar. Ini saim, saya puasa. Kodok membuat contoh. Banyak orang belajar kepada saudara-saudara kita dari Jawa. Kalau orang Jawa rupanya sabar ya. Tertijak kaki dia orang. Mohon maaf ya mas, kaki saya terinjak nih. Kaki dia tertijak, minta maaf ya Jawa deh. Cucu awak. Nambah banyak dia. Iya banyak. Indah banyak. Nambah mato ke kaki ketiga. Sabar. Jadi sabar. Tak dapat melibet baju ayu sudah sabar. Tak dapat membuat kue sudah sabar. Tak dapat dah malitra bau dah sabar. Sabar ya ibu. Leh. Kocik sabar begini. Sabar ya. Jauh berjalan banyak nan ditengok. Lama hidup banyak yang dirasa. Ya. Jadi mau kita menjadi orang yang sabar. Sabar 3 bagiannya. Bahkan ada yang mengatakan 4. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Untuk taat itu banyak godaan apa? Untuk taat itu sebanyak-banyak godaan. Warna sama yang terawih Indonesia main bola main doang. Lale. Udah jadi. Ya. Godaan no? Godaan untuk taat itu banyak sekali. As-sabru ala ta'ah. Kadang awak bertengok-tengok di awak imam. Cuma yang terawih. Siapa imam? Ya. Tapi coba bapak tengok ada di media sosial satu tempat di sana di daerah Jawa sana, orang semayang terawih 23 super cepat. Dia nak copek berapa? 7 menit selesai. Loh, itu udah terakhir ya. Super cepat. Tapung pulau dia
salat tidak dulu super cepat 23 Pak. 7 sampai 10 menit selesai. Awak sebaliknya ya 9:30 sudah. Ini jam 8 sudah. La ilaha illallah. Enggak sabar. Mana sayang? Situ le capek ya. Nah, dia enggak capek. Dia kalau capek aku. Enggak capek. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, bila-bila amin. La ilaha illallah. Saya heran kenapa enggak ada orang yang ngasih apa? Tapi dikasih nasihat marah pula orang Pak. Ya saya suka cerita bulannya ya. Dikelina atur-atur lagi ini. Kita tahu. Akhirnya nonton ya. Nak sabar awaknya Pak. Kalau 8 sebalik. Kalau yang 23, nah maka ada jemaah kita yang pergi ke tanah suci Mekah umrah Pak. Itu ada yang di Umar itu lengkap apanya Nasruddin itu. Sampai 45 hari Pak. Sengaja mente salat tarawih di Masjidil Haram. Maka nak kuat kesabaran awaknya. Orang bawa kalau nak ya sabar panjang aja nah. 1 juz 1 malam. Kalau tidak sabar, tapi kalau cenderung di Masjidil Haram itu kan imam-imam besarnya itu Syekh Sudais dan sebagainya itu memang hati udah tergugah ya. Jadi sabar, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru minal maksiat. Sabar untuk tidak terpengaruh dalam berbuat maksiat. Ada peluang untuk kita berbuat dosa, kita sabar menahan diri. Sabar itu menahan diri. Kita tidak melakukan padahal ada kesempatan. Yang ketiga, as-sabru minal musibah. Sabar menghadapi musibah. Itu yang paling bau itu. Bahkan yang keempat kata Imam Al-Ghazali, as-sabru anid dunya. Sabar menghadapi godaan dunia. Orang nak wanda. Ya. Ada orang nanya sama saya. Dan kotiau orang cecondo seumur hidup ya. Apa dia? Dan kotiau yang cecondo selama hidupnya. Saya suruh orang cecondo lah ya. Mulai dari dunia kelahir sampai gini ndak lihat dah dapat dan sonang sekali jurunya. Tu kalimat-kalimat putus asa namanya. Sabar, dan sabar. Tambah sikit lagi. Wal khashiina wal khashi'at. Engkau mana? Berapa ketujuh apa? Hah? Ulang balik. Pertama Islam, kedua beriman, ketiga taat, yang keempat jujur, yang kelima sabar, yang keenam ya. Wal khashiina wal khashi'at. Laki-laki dan perempuan yang rendah hati, yang khusyuk. Khusyuk di sana apa artinya? Rendah hati, tidak sombong. Bukan sombong ada ampun Allah Ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berlagak sombong di muka bumi ini. Orang sombong itu kenapa ciri-ciri itu ya? Orang sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, berapa lah? Nambahnya aja. Kamu udah turun. Jangan awak aja mana. Orang lain salah, saudara. Kalau tidak kenapa yang salah? Saya kan sudah sampaikan dulu. Indah, ompek tambah ompek aja 8, 7 tambah 1, 8 juga. 5 tambah 3, 8 juga. 6 tambah 2, 8 juga.
untuk mencari kebenaran banyak cara. Ada orang memandang dari sudut yang berbeda. Kalau memandang wah, orang tasawuf, tengok tak semayangnya. Orang pikir kenapa semayang, topeng gerak-gerik. Tapi nyilang tasawuf, kalian dia tidak kiai dia kalian mau nyolok kalian sampai ke bawah tanahnya. Itu kalau orang pikir mana, apa semayang kalian itu? Tengoklah gerak-gerik itu ada topeng juga. Makanya tidak bisa Pak, tidak bisa kita menyalahkan orang, tidak bisa kita mengatakan kita saja yang benar, tidak bisa. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Dari tasawuf, orang tasawuf lupa hakikat dia. Kalau tengok jauh semayang deh, kaki tonggak aja apa? Itu kan menandung lu sudah kan jiwa dulu. Ya, dah. Itu sajalah dulu kajiannya karena waktunya, karena lampunya sudah mati. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.